Everyone, we can do well the Asian Cup. We're gonna fight for Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pembahasan updatean pemain keturunan. Oke, kita sudah tahu semua ya bahwa Martin Paes ini selangkah lagi akan menjadi bagian Timnas. Tetapi ya, di sini saya melihat memang sepertinya Indonesia lagi-lagi viral dan banyak sekali negara tetangga kita yang iri. Ya, saya langsung sebutkan saja seperti Vietnam. Ini salah satunya. Bahkan media Vietnam ya, Soha ini juga mengatakan bahwa kekuatan timnas Indonesia untuk tahun 2024 ini tidak bisa disepelekan lagi. Dan ini media Vietnam ini juga menurut saya juga bagus ya, dalam arti dia ingin sekali ya meniru apa yang menjadi kebijakan dari timnas Indonesia, yakni memperbanyak pemain naturalisasi atau keturunan agar nantinya timnas Indonesia itu bisa bersaing di level Asia. Dan Vietnam pun juga, media Vietnam mengingatkan kepada federasi Vietnam ya bahwa segera untuk menambah pemain-pemain keturunan untuk bisa bersaing atau meningkatkan level timnas untuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi ya, dengan adanya beberapa pemain-pemain keturunan yang sudah bagus ini ternyata membuat banyak negara tetangga Malaysia, Thailand, Vietnam ini sepertinya memang panas dingin. Mengapa saya bilang seperti itu? Saat ini Vietnam sudah merencanakan ya kurang lebih ada 18 pemain yang memang akan mendarat ke Vietnam untuk dinaturalisasi. Tetapi kalau saya melihat aturan terbaru dari federasi dan juga negara Vietnam, ini sepertinya lebih sulit. Mengapa saya bilang lebih sulit? Ya, walaupun ya mereka, media Vietnam, optimis ya bahwa akan segera menyelesaikan 18 pemain, menurut saya itu sangat mustahil. Mungkin jika 3 atau 4 mungkin masih bisa, tetapi kalau sampai 18 ataupun 11 lah mungkin, itu menurut saya sangat susah. Faktornya yang pertama tentu administrasi. Kalau kita melihat Indonesia ya, mungkin banyak yang sudah mengetahui jika memang memiliki darah keturunan itu sangat mudah walaupun prosesnya lama. Tetapi kalau di Vietnam ini sudah prosesnya lama, administrasinya juga agak susah, dan juga pemain dipaksa untuk ganti nama dan juga berkarir di Vietnam. Nah, ini yang menurut saya sedikit mengganjal ya para pemain yang mau membela Vietnam. Contoh saja seperti kiper yang saat ini juga tidak bisa membela timnas Vietnam di Piala Asia, yakni Dang Phang Lam. Ini adalah kiper yang sangat bagus. Sebelumnya pernah bermain di CSKA Moskow ya, Dang Phang Lam ini di Rusia. Tetapi karena memang Federasi Vietnam menginginkan dirinya untuk menjadi bagian timnas Vietnam, ya akhirnya ya dia pun harus dipaksa untuk merubah nama dan juga karirnya harus dia pertaruhkan selama setahun di Liga Vietnam. Dan setelah itu ternyata benar saja Dang Phang Lam sangat kesulitan untuk kembali berkarir di Eropa. Dirinya kemudian hijrah ke Liga Jepang di Cerezo Osaka. Itu pun tidak berselang lama ya, kurang lebih 2 musim setelah itu dia harus pulang lagi ke Liga Vietnam. Nah, dari faktor itu saja kalau saya menganalisa ya, itu tentu akan menghambat karir pemain Vietnam menurut saya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pemain lain untuk membela timnas Vietnam yaitu semakin kecil karena mereka harus dipaksa dan dibentur oleh aturan, harus merubah nama ya, kemudian harus berkarir di Liga Vietnam selama 1 tahun karena mengurus administrasi kepindahan kewarganegaraan. Ya menurut saya ini sangat sulit sekali ya. Mungkin ya sulit bagi pemain yang memang masih karirnya cemerlang
selama di Eropa. Nah, ini kabar terbaru juga ada satu lagi kiper. Nah, di sini sudah saya tampilkan fotonya. Ini adalah satu kiper ya, keturunan Vietnam ya, yang akhirnya itu sudah menjadi warga negara Vietnam. Dan benar saja ya bahwa dirinya juga 1 tahun bermain di Liga Vietnam terlebih dahulu, baru dia bisa untuk mendapatkan paspor lah Vietnam. Nah, itu yang menurut saya juga akan sangat sulit, berbeda dengan Indonesia ya. Menurut saya ini lagi-lagi bagaimana kepemimpinan ya. Kalau kita hanya tinggal melihat proses saja ke depan, seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita kurang bersyukur lah, kalah 4-0, kalah 5-1, kemudian kalah 2-1. Kita hanya menilai satu pertandingan saja, dan lucunya itu hanya pertandingan uji coba untuk mematangkan skuad. Sudah chat person, sudah DM person, sudah mengatakan di kolom komentar dengan kata-kata yang tidak pantas. Menurut saya itu bukti